Nah, Bu, kan Itu. kalau sekarang kita nih, karena Ibu kan lama di FMCG, terus kemudian sekarang dengan digital. Mungkin kalau kita lihat ada sebagian orang mengatakan FMCG saat ini belum saatnya untuk fokus lebih besar ke digital. Soalnya biaya pengiriman lebih mahal daripada harga barang gitu. Nah, kiat-kiat apa yang menurut Ibu ya sebagai the godnya FMCG ini, terus kemudian sekarang masuk ke digital, ini menyatukannya seperti apa nih Bu? Yang mungkin Ibu bisa kasih teman-teman satu pencerahan gitu. Ini pertanyaannya berat-berat nih dari dari Seslimi ini, berat-berat nih pekannya, harus mikir saya. Ini mengalir aja Bu, karena ngelihat ini kan Ibu, saya jadi belajar, saya jadi belajar banyak. Iya, itu pertanyaan bagus sekali, benar-benar itu di praktisi real itu terjadi, ya. Jadi seperti ngapain sih offline, wong toko juga masih gitu banyak, ya kan? Nah, wong kita bikin produk juga sama, R&D juga sama, betul. Bikin produknya sama. Produk itu mau offline ke online, produk is the same. Mulai dari R&D, mulai dari apa itu sama. Tadi yang ciptakan karakteristik supaya produk ini punya karakter itu sama, betul. Ya. Namun yang lain yang membedakan. Kalau tidak mulai, begitu masuk ke produksi, orang udah automation, udah bicara digital, pasang mesin itu, contoh kita beli mesin dari mana, katakan di Swiss lah, kita setting mesin, mereka udah nggak usah datang, semua pakai program, set dari sana sini jalan. Jadi dari industri itu pun sudah berubah digitalnya. Yang paling membuat berubah itu apa? Limi tahu nggak apa itu? Di marketingnya, di marketing sama salesnya, marketing terutama karena marketing yang dulu kita masih bicara kalau yang lama kita nggak ada sosial media yang saya bilang saat ini sosial media, jadi beda banget ya bicara sosial media terus. Behavior orang berubah, orang nggak melihat iklan ditayangkan dulu ya, Limi ya, kalau tayangkan banyak berapa ini ratingnya, saya rating tinggi nanti banyak orang beli, nggak korelasi sekarang, enggak, ya. Mereka bilang dulu mau tayangkan berapa juga gua gak nonton, gua gak percaya, ya. Nah, yang dia percaya itu kepada siapa? Referensi, ya. Dia lihat, iya kalau dulu kita kenal di offline. Word of mouth. Tapi dari mulut ke mulut berapa banyak mulut ya? Betul. Mulut doer juga belum ini. Begitu sosial media. Once you punya follower kata 2 juta, sekali kamu posting 2 juta orang lihat. Betul. 2 juta orang ini interaksi sama kita jawab. Dia udah ini. Terus dia lihat. Nah, itu dari sosial media itu yang membuat itu beda sekali. Jadi di mana kalau pengusaha atau perusahaan besar tidak main ke sosial media, bisa berhasil nggak ya bisa. Tapi akan kalah cepat kepada kecil-kecil yang tadi, kecil-kecil yang menjadi tahu-tahu, loh kok sudah besar ya? Ya kaget kayak gitu. Nah, jadi ada sosial media sebetulnya. Permainan sama, cuma beda. Kalau kita dulu awareness, ya kan? Ini ya kita bicara awareness. Kalau di sini bicara follower, kan begitu? Betul. Habis awareness kita mengkerucut ke bawah. Ini juga sama. Habis follower, bikin komunitas, terus kalau bicaranya di mana? WA, ya kan? Di WA, calon-calon juga di approach, jualan di WA, cepat sekali. Nah, habis WA di-convert lah jadi buyer, kan zaman sekarang begitu. Betul. Nah, begitu udah convert, jualannya bisa di mana saja, gampang langsung beli. Gua beli, transfer. Nah, kalau dulu habis Limi iklankan kita punya produk, orang mau beli, masih harus ke warung. Toko dulu. Masih ke toko, ke warung. Masih panjang. Masih situ. Ini langsung. Ini langsung.
langsung aja kita beli, langsung sis, Gan, saya mau beli, Kak, saya beli, langsung kirim. Jadi itu perbedaan yang sangat itu kalau tidak di ini saya bilang rugi, bukan nggak sukses saja rugi, karena itu ya. Coba contoh lagi saat dulu tadi saya bilang bagi brosur itu kita bagi 1000 lembar. Mungkin 5 lembar yang orang lihat dan beli. Dibuang aja ke tong sampah, Bu. Sekarang namanya di Instagram, di sosial media, pakai landing page kan, e-brosur, cepat sekali, nggak usah bayar. Dia lihat detail, gua mau follow, ayo beli sekarang. Kalau 5 menit lagi apa, kan gitu. Jadi itu konversinya itu saya pernah coba. Waktu dulu kan 1%, 2%, 5% the best. Di internet, di sosial media konversinya itu bisa sampai 15-20%. Wow, jauh lebih ini. ROI-nya itu sometimes bisa. ROI-nya kalau kita dulu ya 2 kali lipat aja, bos sudah kasih bonus loh. Wah, thank you, hebat kamu udah bisa ROI-nya cepat gitu ya. Keluar 1 juta bisa dapat orang 2 kali. Di internet bisa 10 kali loh. Di internet bisa 10 kali. Jadi perbedaannya sangat ini, sama di internet tuh bisa eksponensial. Maksudnya itu perkalian. Kalau dulu offline tuh enggak. 1 tambah 1 ke warung 1, warung 2, ke 3 gitu kan ya. Di internet itu bisa eksponensial perkalian. Coba bayangin ya. Kalau 5 orang tahu, 5 post di Facebook, 5 orang nih punya masing-masing berapa, perkalian itu terus begitu itu sangat cepat, jadi eksponensial banget. Jadi kita melihat, wah ini kalau siapa yang tidak ke internet dia akan ketinggalan, pasti ketinggalan. Suksesnya iya, perlu waktu lebih lama, lama-lama tambah kompetisi tambah kuat. Itu jadi dikombinasi itu sih ini. Wow, saya belajar banyak nih malam ini. Nah, nih nggak berasa nih saya tuh sebetulnya masih banyak pertanyaan. Nah, teman-teman yang nonton, kalau memang ada yang mau ditanyakan sama Ibu Evelyn, boleh silakan tanyakan, nanti kita bacakan ya, gitu. Nah, Ibu, sekarang kan Ibu jadi business consultant dan juga ngajarin digital online. Kayaknya ya di situ. Nah, apa saja sih Bu, kalau kita boleh tahu seperti apa kurs yang seperti apa yang Ibu lakukan gitu? Karena jujur kalau misalnya kayak saya tuh saya merasa bahwa saya dibandingkan sama anak-anak muda itu masih kurang. Jadi harus ikut kursus ini, kursus itu supaya kita kalau saya punya produk harus sukses kan? Karena udah beda zaman gitu. Kalau dulu mungkin saya besarnya karena di konvensional media gitu. Tapi kan sekarang saya udah nggak bisa ngadelin itu lagi kalau saya punya produk. Karena kalau ke konvensional media, berapa uang yang harus diinvestasikan di situ ya. Nah, sedangkan kalau di digital itu jauh lebih cepat seperti tadi Ibu bilang, dengan harga lebih murah ya, dan itu bisa menjadi viral gitu. Nah, itu sebetulnya yang apa saja yang Ibu akan ajarkan kepada teman-teman gitu? Oke. Jadi ada 2 intinya. Satu yang belajar, benar-benar belajar internet bagi yang mau belajar ya. Ya saat ini yang dibelajarkan internet kita tahu ya buat website, graphic design itu kan harus dikuasain. Terus satu lagi internet marketing itu benar-benar belajar apa sih, bagaimana saya bisa beriklannya bisa lakukan sendiri kan di Facebook apa-apa kayak begitu. Nah, karena kalau kita posting di Instagram, paling penting nomor 1 itu apa? Foto yang bagus. Nah, itu menarik. Kalau orang lihat Instagram, lihat apa itu sebetulnya awal mula foto. Begitu foto menarik, nah itu baru dia pay attention lebih lama lagi. Kalau nggak langsung digeser, tangannya langsung geser saja beberapa detik. Nah, dari situ juga
Jadi ini harus belajar bagaimana sih untuk ininya, dan juga bukan foto aja, copywriting itu penting banget. Kalau dulu di iklan kan juga ada copywriting, tapi kan dibacakan. Kalau sekarang kan orang nggak baca, begitu lihat headline-nya aja bisa beli loh. Wah, headline-nya langsung menarik. Rahasia kita bisa jadi kurus. Langsung apa sih produknya kan gitu kan. Nah, jadi itu juga harus belajar namanya copywriting. Kalau dulu mah nggak usah, Limi kasih ke agensi aja ya, Limi ya, dibikinin ya. Tinggal, oh nggak begini, dirubah begini, enak aja seenak kita kadang kan. Ya, betul. Nah, sekarang harus sendiri mau nggak mau, jadi harus kuasain itu copywriting. Habis copywriting kan, kalau followernya belum banyak terus gimana gitu kan? Apa pasang? Kalau dulu kan belum banyak, pasang aja di Trans TV, di SCTV, di mana-mana. Sekarang gimana ini naikin follower? Bisa pakai paid traffic kan? Traffic. Kita harus pasang iklan. Gimana cara pasangnya? Nah, itu harus belajar. Jadi itu ada itu di handle anak saya, namanya Duta Media School. Ya. Jadi mereka benar-benar belajar. Di mana tuh, Bu? Duta Media ada School di itu? Ada di Grogol, ada di Kelapa Gading, ada di Dumet ya, ada di Grogol, di Kelapa Gading, terus ada di Depok. Sesuai ininya ada 5 cabang, di Tebet juga ada. Wah, ada ya, di 5 titik berarti ya. Ya, itu benar-benar belajar sampai bisa dan dipraktekkan, dapat sertifikat. Itu anak saya join sama partnernya. Kolaborasi zaman sekarang, Limi, ya. Betul. Kolaborasi untuk menjadikan besar, ya. Nah, untuk yang saya juga ada handle, bukan belajar, tapi berbisnis melalui internet, ya. New income melalui internet, terutama zaman pandemi ini. Waduh, mau apa nih ya? Semua orang juga bingung. Ada orang juga bingung, gua mau apa gua tunggu diam ya. Banyak yang mau belajar. Jadi yang gaptek itu, Limi, yang gaptek nggak kenal itu nggak perlu belajar. Kalau ini udah disiapkan semua platformnya, udah ready to use, bukan ready to eat lagi nih. Ready to use. Dari situ bisa kita mau bisnis melalui internet, bisa gampang, udah diciptakan memang untuk orang-orang yang nggak perlu belajar, nggak ada waktu lah, Limi, 14 Limi belajar lagi nggak? Aduh, gua nggak mau, gua maunya menghasilkan deh. Gua mau instan. Nah, ini ada ya. Jadi langsung saja, tinggal contoh lagi, kalau orang dulu jualan kan harus face to face. Nah, ini nggak usah. Tinggal sebar link saja, kita sebarkan link, ada ini, begitu dia mau, dari situ kita tahu. Jadi kan enak menawarkan itu, kadang malas kan jadi sales, menawarkan. Nah, dari situ udah bisa dapat, itu sih Limi. Makanya kenapa Ibu kemarin tuh sampai ada topik juga kalau nggak salah, bongkar rahasia strategi income baru melalui internet, itu ya. Itu salah satunya ya, Bu ya. Nah, di situ itu saya ada beberkan new income-nya apa. Salah satu itu IG Live. Nah, dari IG Live, cobalah dari IG Live, dari situ yuk, kalau sudah terkenal, orang udah panggil jadi pembicara, udah apa ya. Kedua itu webinar. Lakukanlah webinar, jualan. Bahkan orang asuransi aja jualan webinar bisa closing. Ya. Nah, temanku tuh jual properti. Bu, mau beli nggak? Sebetulnya saya iseng aja. Coba gimana seperti apa? Wah, udah virtual 360 gini-gini. Saya bilang, kapan kamu belajar internetnya? Ngebut semalam katanya. Jadi, ya akhirnya dengan virtual semua saya bisa komunikasi kayak gitu. Jadi siapa yang menguasai internet, nah dia menang. Saya tanya, kamu closingnya, kamu memang bisa jualan properti zaman now ini? Bu, bahkan lebih banyak. Saya enak, saya nggak usah sehari biasa ketemu orang, sehari 2 kali, 3 kali, macet kan, bermacet ria kan, habis di jalan. Sekarang saya bisa ketemu orang banyak, kumpulin webinar. Dia bilang gitu. Temanku yang asuransi juga,
kumpulin webinar. Wah, Bu, yang nonton 1.000 orang. Hah, aku bilang, semua nonton. Iya, kayak gitu. Jadi, karena gratis, orang pengen tahu gitu ya. Apalagi yang emak-emak, ibu-ibu di rumah kan. Daripada ini, jadi ikut nonton. Ibu-ibu juga mau belajar, karena anak-anak sekarang semua school online school. Ibu-ibu bilang, wah gimana, anak-anak aja udah dapat Gmail loh, harus PN-nya buka Gmail, gua nggak bisa buka. Ya, jadi ibu-ibu juga harus belajar sekarang, gitu, Sis Limi. Makanya kan ibu bilang upgrade your skill, upgrade your income, gitu kan? Iya. Jadi kalau nggak salah. Income-nya besar, maka harus skill-nya dulu. Ya kan, di-upgrade dulu. Iya. Oke. Iya. Nah,